Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratri, masih di buku Maukah Jadi Orang Tua Bahagia dari Dr. Aisyah Dahlan. Masuk ke bab kedua dengan judul Otak Manusia. Di poin yang pertama, beliau mengatakan bahwa satu neuron dalam otak kita itu kerjanya seperti satu komputer yang canggih. Dan satu orang itu memiliki 100 miliar neuron, dan dikatakan bahwa ilmuwan menemukan bahwa neuron sel otak anak-anak yang lahir ini semakin ke bawah itu semakin canggih. Jadi wajar saja memang jika anak-anak kita punya kecerdasan yang kita anggap yang lebih daripada generasi kita sebelumnya. Itulah mungkin pernah kita sering mendengar ya bahwa ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi memang walaupun secara nominal ataupun jumlahnya sama, tapi kualitas ataupun kecanggihan neuronnya itu berbeda dari kita generasi sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah di buku ini penulis mengutarakan bahwa setelah diamati dalam 100 miliar neuron itu ada sekitar 30% yang memang digunakan otak untuk yang punya fungsi untuk sebagai neuron cermin, yaitu anak bisa belajar dari hanya sekedar melihat, itu sekitar 30%. Sisanya bisa belajar dari pelajaran sekolah, ajaran-ajaran, baca buku sendiri, nasihat-nasihat gitu. Bahkan sesuatu yang praktis atau yang mereka lakukan sendiri. Kemudian dikatakan bahwa dari otak itu ke badan ada yang namanya sistem saraf, dan disitulah kabel-kabelnya jalan ke seluruh tubuh. Jadi sistem saraf ini kerjanya seperti kabel listrik, katakan seperti itu. Jadi yang terjadi adalah yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan dan dirasakan itu akan berjalan lewat sistem saraf ke otak, lalu akan membentuk ikatan-ikatan atau membentuk koneksi sehingga membentuk memori. Nah, rupanya setiap sentuhan kita, orang tua yang memegang bagian kepala belakang, kemudian punggung belakang, pelukan, nah itu sesuatu yang juga bisa mencerdaskan ataupun bisa mengaktifkan neuronnya anak gitu ya. Nyatakan seperti itu, dan anak juga belajar dari itu, belajar merasakan, belajar menimbulkan rasa bahagia dan lain-lain. Kemudian itulah mengapa kita diminta untuk berhati-hati agar selalu memakan, meminum yang halal dan thayyib, apalagi khususnya bagi ibu yang hamil gitu ya. Lanjut, dikarenakan anak merekam, belajar dari apa yang kita orang dewasa lakukan di sekitarnya, karena memang perlu hati-hati dalam bersikap sebagai orang dewasa di sekitarnya. Nah, yang terakhir penulis menyatakan ya, jadi orang tualah yang membentuk peradaban. Uswah kita tentu adalah Rasulullah SAW. Maka dari itu ceritakanlah tentang Nabi Muhammad kepada anak-anak kita agar mereka bisa meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja untuk di bab 2 ini ya. Masih ada sekitar 32 subbab lainnya. Nanti kita ajak untuk bisa direview melalui video singkat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.